Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaukianah Walawia dari kelas 9E. Di video kali ini aku ingin mengedukasikan serta menjelaskan gimana proses beserta pengertian perkembangbiakan pada tanaman. Nah, perkembangbiakan pada tanaman ini berfungsi atau bertujuan untuk menghasilkan individu baru dari tumbuhan induk. Nah, perkembangbiakan ini terbagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, langsung aja aku jelasin generatif itu apa dan gimana. Generatif itu prosesnya melalui penyatuan sel kelamin jantan beserta sel kelamin betina, lalu menghasilkan biji. Dan bagian-bagian bunga yang terpakai atau yang digunakan adalah: satu, benang sari, berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari; kedua, putik, tempat pembuahan; ketiga, kelopak dan mahkota. Ketiga ini tuh buat melindungi bunga. Lalu keempat, ada dasar bunga, yaitu tempat berkembangnya bunga atau tempat bersamanya di situ dia. Nah, prosesnya itu melalui penyerbukan, pembuahan, dan perkecambahan. Nah, tiga ini nanti aku jelasin, oke? Kita langsung jelasin aja dulu di situ. Nah, jadi ini ketiga proses yang tadi aku udah sebutin. 1. Penyerbukan. Pindahnya serbuk sari dari benang sari ke kepal putik. Dan jenis-jenis penyerbukan yaitu sendiri atau serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga atau tanaman. Tetangga, bunga berbeda tapi masih satu tanaman. Silang jenis, tanaman berbeda namun sama jenisnya. Dan terakhir bastar, tanaman beda varietas namun masih satu spesies. Perantara penyerbukannya diantaranya adalah angin, air, serangga, kelawar, dan manusia. Kedua ada pembuahan. Serbuk sari masuk ke putik, turun melalui tangkai putik, membuahi sel telur, lalu terbentuklah biji. Yang ketiga ada perkecambahan. Biji tumbuh menjadi kecambah, lalu ke akar, batang, dan daun pun tumbuh. Nah, ayo aku kasih lihat contoh-contoh dari jenis-jenis tanaman generatif. Nah, yang pertama ada berdasarkan jenis bunganya. Ada bunga sempurna, yaitu mengandung benang sari putik dalam satu bunga. Contoh tanamannya adalah kembang sepatu, melati, mawar, terung, tomat, cabai. Masih berdasarkan jenis bunganya, ada bunga tidak sempurna, yaitu hanya punya salah satu benang sari atau putik. Contoh tanamannya adalah jagung, bunga jantan dan bunga betina terpisah, pepaya, salak, bayam, dan mentimun. Terus yang kedua berdasarkan perantara penyerbukan. Ada penyerbukan oleh angin atau anemogami. Bunganya kecil, serbuk sari banyak dan ringan. Contoh tanamannya jagung, rumput-rumputan, padi, dan gandum. Masih berdasarkan perantara penyerbukan. Ada penyerbukan oleh serangga atau entomogami. Bunganya berwarna cerah, berbau wangi. Contoh tanamannya ialah bunga matahari, melati, kamboja, rambutan, dan durian. Ini yang ketiga, tapi masih masuknya jenis berdasarkan perantara penyerbukan, yaitu penyerbukan oleh air atau hidrogami. Biasanya tumbuhan air, contoh tanamannya hydrilla atau Vallisneria. Nih, yang terakhir berdasarkan perantara penyerbukan. Penyerbukan oleh hewan besar atau zoogamik, seperti burung dan kelelawar. Contoh tanamannya itu pisang, durian, sama eukaliptus. Ya, itu buat burung tertentu aja sih. Nah, lanjut yang ketiga ini. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan sendiri atau autogami, serbuk sari dan putik dari satu bunga. Contoh tanamannya adalah kacang tanah, padi, juga gandum. Nah, ini juga masih berdasarkan asal serbuk sari nih. Penyerbukan tetangga atau getonogami, beda bunga tapi satu tanaman. Contoh tanamannya jagung, kelapa, atau bunga sepatu. Terus ini yang ketiga nih, berdasarkan asal serbuk sari juga. Penyerbukan silang, alogami, bunga beda tanaman tapi satu jenis. Contoh tanamannya mangga, pepaya, jeruk, rambutan. Nah, ini yang terakhir nih, berdasarkan asal serbuk sari. Penyerbukan bastar atau hibrid. Tanaman berbeda varietas menghasilkan varietas baru. Contoh tanaman hasil hibridanya tuh cabai hibrida, tomat hibrida, padi varietas unggul. Dan ini yang keempat, contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif. Tanaman yang memperbanyak diri utamanya lewat biji adalah mangga, jeruk, apel, pepaya, semangka, kacang hijau, kacang tanah, jagung, padi, dan yang terakhir bunga matahari. Nah, buat yang penjelasan generatif segini aja dulu, kita lanjut ke vegetatif.
Apa itu vegetatif? Yang pastinya merupakan salah satu metode atau cara perkembangbiakan pada makhluk hidup, khususnya tumbuhan, tanpa melalui proses perkawinan, penyerbukan, ataupun pembuahan. Biasanya menggunakan salah satu bagian dari tubuh induk, seperti akar, daun, batang, ataupun tunas. Hasil dari perkembangbiakan vegetatif pun memiliki sifat yang sama seperti induknya atau disebut kelainan alami. Vegetatif juga terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan secara alami terjadi tanpa campur tangan manusia. Oke. Dan ini dia contohnya. Oke, yang pertama ada umbi batang. Contohnya adalah kentang, jahe. Umbi menyimpan cadangan makanan dan bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Terus yang kedua ada umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, terdiri dari lapisan-lapisan daun berdaging. Keempat ada geragi atau stolan atau runners, contohnya strawberry, rumput teki, batang menjalar di permukaan tanah lalu tumbuh akar di titik tertentu. Dan yang terakhir dari vegetatif alami adalah tunas. Contohnya pisang, bambu. Pada pisang, tunas tumbuh di samping batang utama. Lalu yang kedua, ada vegetatif buatan, perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Biasanya dilakukan untuk memperbanyak tanaman unggul. Ayo, aku kasih lihat contohnya. Yang pertama dari vegetatif buatan adalah stek, pembagian tanaman, batang, akar, ataupun daun untuk tumbuh akar, contohnya dan bougainville. Yang kedua ada cangkok, daun batang, menutup perangan tanah atau lumut hingga tumbuh akar, contohnya mangga dan jambu air. Yang ketiga ada okulasi atau menempelkan mata tanaman unggul ke batang tanaman lain, contohnya buah-buahan. Yang keempat ada sambung atau grafting, menggabungkan dua batang tanaman berbeda yang masih satu jenis, contohnya jambu, mangga, durian. Yang terakhir ada kultur jaringan, mengembangbiakan tanaman dari satu sel atau jaringan kecil di laboratorium. Nah, buat contoh dan jenis-jenis vegetatif buatan ini segitu aja. Kita selanjutnya akan masuk sesi tanya jawab, atau lebih tepatnya aku kasih soal untuk kalian kerjain. Ada latihan soal, 2 soal. Jadi ada satu soal AB, terus soal 2 ada AB juga, jadi total ada 4. Nah, ini latihan soalnya nih. Ini soal lumayan gampang kalau kalian dari tadi nyimak apa yang aku omongin, apa yang aku jelasin, ini bakalan gampang. Mungkin bisa selesai kayak 4-5 menit lah ya. Yuk, sudah selesai belum? Jika sudah, ayo kita lihat jawabannya bersama-sama. Nah, ini jawabannya. Jadi kan tadi kan soal 1 itu kan pertanyaannya tuh bawang merah punya banyak lapisan tebal seperti daun. Termasuk jenis perkembangbiakan apa, terus mengapa strukturnya mendukung jenis tersebut gitu kan. Nah, ini jawabannya. Nah, itu soal 1 bagian A. Jawabannya adalah umbi lapis. Kenapa? Karena kan bawang itu berlapis-lapis, jadi dia udah masuk kayak umbi lapis gitu perkembangbiakannya. Terus yang B, kenapa struktur itu gitu? Jadi jawaban soal 1 bagian B adalah karena bawang merah memiliki lapis-lapisan daun berdaging yang menyimpan makanan dan memiliki tunas di bagian tengah, sehingga tiap lapis mampu menjadi sumber energi untuk membentuk tanaman yang baru. Nah, sekarang kita lanjut ke jawaban soal nomor 2. Di soal nomor 2 di bagian A, itu pertanyaannya. Nah, jadi ibu kan menanam singkong nih. Terus dia cara nanamnya tuh dibagi beberapa bagian gitu batangnya, terus ditancapkan ke tanah. Nah, pertanyaannya itu tuh metode apa? Dan kenapa itu bisa menghasilkan tumbuhan yang baru gitu kan? Nah, jawabannya itu stek batang. Alasannya kenapa? Karena pada batang singkong terdapat mata tunas yang bisa tumbuh
Nah, mata tunas pada singkong inilah yang bisa tumbuh menjadi akar dan tunas baru. Saat dipegang ke tanah, mata tunas akan berkembang. Si mata tunas akan berkembang gimana maksudnya? Menjadi tanaman singkong baru. Gitu jadinya. Nah, sudah selesai. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.